Jadi kita mulai tutorial yang pertama terkait dengan besaran vektor pengukuran dan satuan. Jadi yang pertama, di soal yang pertama ini, jadi ada 6 soal. Sini, mungkin kalian semua sudah dapatkan soalnya. Jadi yang pertama itu sebuah kaleng, di sini ya, sebuah kaleng terpakai sebagian berisi 0,67 galon ya. Jadi galonnya di sini yang Amerika Serikat ya, US. Kemudian yang ditanya itu berapa volume cat dalam meter kubik. Ya, itu yang pertama. Jadi 1 galon itu, ya kalau kita lihat ya di referensi, 1 galon itu yang US ya, Amerika Serikat, itu sekitar 3,78541 liter. Nah, jadi itu satu galon. Jadi 1 liter sendiri, 1 liter itu berarti kalau di dalam meter kubik itu adalah 1 desimeter kubik ya. Jadi mungkin di review lagi ya. Yang bagian yang standar ini mungkin nanti di kelas ya, di review lagi. Mungkin terlupa nanti. Di slide kuliah, seingat saya kemarin sudah dijelaskan ini, tapi mungkin lebih detailnya nanti jelaskan lagi ya. Misalkan ini ya, di orde satuan yang pertamanya meter, kemudian desimeter, sentimeter, milimeter, kemudian di sini adalah mikrometer, nanometer, pikometer, kemudian di sini adalah femtometer. Kemudian di sini itu dekameter, kemudian hektometer, kemudian di sini adalah kilometer. Jadi ingat di sini ini adalah 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, kemudian di sini adalah 10 pangkat 3, kemudian di sini adalah 10 pangkat 6, tapi ini dalam meter ya, kalau kita konversi atau sebaliknya, itu konversi tapi takutnya membingungkan. Jadi kita konversi ke meternya. 10 pangkat minus 1, kemudian 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 9, kemudian 10 pangkat minus 12, 10 pangkat minus 15. Nah, kalau ini berarti 1 meter, ini berarti 10 pangkat 2, 10 ya, sorry. 10 ini berarti 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 meter, berarti ini adalah 10 pangkat 3 meter. Masih ada lagi sebenarnya, hekta, peta, tera, giga, dan seterusnya di bagian ini. Ini yang paling sering. Nah, jadi kalau dia kubik berarti kita tinggal kalikan. Tapi kalau di sini kan kubik berarti yang bagian di sini adalah meter kubik. Kemudian di sini adalah desimeter kubik di sini. Dan seterusnya. Dan seterusnya di situ. Dan seterusnya di bagian di sini. Nah, ini berarti kalau dalam meter kubik ini berarti 1, tetap 1. Berarti ini adalah 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 6. Di pangkat 3 semua. Sehingga yang 1 liter ini, 1 liter ini menjadi 10 pangkat minus 3 meter kubik atau sama dengan 0,001 meter kubik.
Nah, jadi yang ditanya itu adalah yang bagian A ini adalah volumenya 0,67 galon itu. Berarti yang bagian A ini volumenya yang 0,67 berarti adalah 0,67 dikali dengan 3,78541 kemudian dikali dengan 0,001 jadi sekitar kalau kita kalikan ini di sekitar 0,002536 meter kubik. Jadi kita konversi dulu satuan-satuannya di sini kita lihat. Jadi konversi dulu ini, konversi dulu ini, dan seterusnya baru kita kalikan. Nah, supaya mudah. Ya, jadi 0,67 galon itu adalah sekitar 0,002536 meter kubik. Atau ini sama dengan 2,536 kali 10 pangkat minus 3 ya, meter kubik. Nah, ini. Yang berikutnya, yang bagian B. Sekarang kita masuk ke bagian B. Yang bagian B, jika seluruh isi cat digunakan untuk melapisi sebuah dinding secara merata, jadi luasnya adalah 13 meter kuadrat. Berapa ketebalan lapisan cat basah? Berikan jawaban dalam meter. Nah, jadi kalau kita lihat sini, kalau misalnya kita punya luasan seperti ini, dan luasnya ini adalah, kita bisa lihat di sini, luasnya ini adalah 13 meter kuadrat. Kemudian kita diberikan volumenya tadi, kita diberikan volume. Jadi yang terjadi di sini kita bisa lihat, di sini kan ada lapisannya kecil di sini ya. Ini kan volume di sini. Ada bagian kecil di sini lapisannya. Kita gambarkan aja mungkin. Jadi kalau kita gambarkan di sini, nah, di sini ada lapisan kecil. Kita anggap di zoom aja ini biar kelihatan ya. Ada lapisan kecil di bagian sini-sini. Lapisannya kecil. Nah, itu yang ditanya. Jadi volume di sini berarti ini kan luas alas. Volumenya diberikan, volumenya di tadi adalah 0,002536 meter kubik, ini volumenya. Kemudian luas yang diberikan, berarti kita tinggal mencari tebal ini. Tebal. Ya. Jadi tebal di sini atau ini ada sama dengan T. Jadi T di sini, itu berarti karena volume seluruhnya ini adalah volume seluruhnya ini adalah A dikali dengan tebalnya, maka tebalnya di sini atau T itu berarti volumenya dibagi dengan luasnya. Berarti volume di sini adalah luas ya. Jadi volumenya adalah 0,002536. Kemudian luasnya adalah 13. Jadi ini adalah sekitar 0,0000195 meter. Atau kalau kita konversi dalam milimeter berarti kita kalikan dengan 100. Berarti adalah 0,195 milimeter. Nah, itu jawabannya yang bagian ini.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua di sini. Jadi di sini pertanyaannya, yang bagian kedua di sini, kita bisa lihat di sini. Jadi ada sebuah pegas sini. Ada sebuah pegas bergantung pada langit-langit dengan sebuah benda bermassa M digantungkan pada ujung pegas. Benda tersebut ditarik ke bawah sehingga meregangkan pegas lalu dilepaskan. Jadi benda tersebut berosilasi tentunya. Kemudian diberikan periodenya adalah ini. Nah, jadi kita bisa gambarkan. Jadi kalau misalnya seperti ini pegasnya, kita gambarkan misalnya ini adalah langit-langitnya. Jadi dia tergantung, misalnya ada pegas di sini. Kemudian di sini adalah asalnya adalah, jadi di sini misalnya, sini adalah masanya di sini adalah M. Tentunya dia ditarik di sini. Tarik tadi, tarik, diberikan gaya. Kemudian dia berosilasi ya. Osilasi. Yang besarnya periodanya di sini adalah 2pi akar M per K. Nah, yang ditanya di sini dimensi dari K. Nah, kalau seperti ini berarti kita konversi dulu ini ke K-nya seperti apa. Berarti di sini kita bisa lihat berarti T per 2pi itu adalah akar M per K. Atau kita bisa lihat di sini, kita kuadratkan, berarti T kuadrat, atau T per 2pi, kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Kuadrat adalah akar M per K, kita kuadratkan. Sehingga ini adalah T kuadrat per 4pi kuadrat, itu adalah sama dengan M per K. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa K itu adalah, atau ya, K ini adalah M per atau 4pi kuadrat M per T kuadrat. Sehingga kita bisa lihat, kita cek bahwa dimensi dari M ya, atau massa M, kita tuliskan ya, dimensi massa berarti M itu adalah M seperti ini. Kemudian dimensi periode atau perioda di sini T itu berarti T seperti ini. Sehingga dimensi dari K kita bisa lihat di sini bahwa 4pi kuadrat ini adalah konstanta atau tetapan. Tetapan berarti di sini dia tak berdimensi. Jadi dia tidak memiliki dimensi. Sehingga fokus kita itu adalah mencari dimensi M dan T kuadrat. Berarti ini adalah dimensi M per T kuadrat berarti M kemudian per T kuadrat. Atau sama dengan dimensi M kemudian T pangkat minus 2. Nah, jadi itu dimensi dari K-nya, konstanta pegas di sini. Itu yang soal nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jadi kita masuk ke soal nomor 3.
Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau nggak ada kita Cukup, Pak. ya, lanjutkan. Jadi kita lanjutkan di sini. Jadi di sini para pesepeda dalam ajang Tour de France dapat mencatat kecepatan hingga 34 mil. Jadi di sini kecepatan atau V itu adalah 34 mil per jam. Nah, ditanya di sini konversi, kalau sama aja sebenarnya yang seperti yang pertama, tapi di sini lebih ke konversi ke satuan juga ke kilometer per jam. Nah, jadi kita ingat bahwa satu mil itu sekitar, ada yang nulis 1,6 ya, ada juga 1,60934 secara telitinya di kilometer. Seperti misalnya kalau yang kita sering dapatkan pengetahuan di bidang geografi misalnya terkait dengan daerah zona ekonomi eksklusif. Itu diukur sekitar 300 mil dari garis pantai. Kalau tidak salah ya. Berarti ini 300 mil dari garis pantai itu berarti sekitar ya 300 dikali 1,6. Kalau kita ambil pembulatan 1,6 ya kilometer. Berarti di sini adalah 480 kilometer. Contohnya ya, yang sering digunakan ya. Kalau di Amerika biasanya orang menggunakan mil ya. Kalau tapi satuan internasionalnya menggunakan satuan internasional, sistem angkatan nasional itu kita gunakan kilometer ya. Sehingga kecepatan ini V ini adalah 34 kemudian dikali dengan 1,60934 di sekitar 54,725. Jadi di sini yang berubah hanya milnya ke kilometer per jam. Nah, itu yang soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yang B. Nah, jadi yang sekarang kita konversi dari kilometer per jam, kita konversi menjadi meter per detik. Nah, berarti di sini konversinya di sini adalah kilometer itu adalah, mungkin kalian sudah sering ya, berarti konversinya di sini berarti di sini kali 1000 yang meternya, kemudian dibagi dengan 3600 detik. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan 34 kilometer per jam. Itu kan berarti 54,72 kemudian dikali dengan 1000 per 3600. Nah, ini sekitar 15,2 meter per detik. Nah, itu. Jadi itu nilainya. Nilai konversi dari kecepatan tadi. Sehingga kecepatannya di sini jadi kecepatan V di sini adalah 15,2 meter per detik. Nah, itu soal yang nomor ketiga. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dalam kilometer dia menempuh 54,72 kilometer dalam 1 jam. Yang ini.
Kalau ini dia 15,2 meter dalam 1 detik. Atau kalau biasa lebih prefer mil, ya bisa gunakan ini. Ya, tergantung. Jadi mungkin di-review lagi ya, konversi misalnya dalam kilometer per jam, kan biasanya di soal-soal kita menggunakan meter per detik misalnya di ujian ya. Nah ini di konversinya seperti apa, kalian jelaskan lagi ya di kelas seperti ini. Dan mungkin di-review lagi kilometer, 1 jam berapa, 1 detik berapa, dan 1 tahun berapa dalam satuan detik atau satuan jam. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor keempat. Jadi di soal nomor keempat ini kita bisa lihat jadi dia awalnya posisinya di bagian ini ya. Ya, tandai merah aja mungkin biar jelas. Jadi posisi awalnya di sini, kemudian di sini posisi akhirnya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa besar sudutnya. Jadi di sini kita bisa lihat seorang pemain akrobat kemudian berdiri di atas landasan tinggi, berpegangan pada trapeze ini adalah talinya. Ini adalah talinya. Yang di sini untuk pemain akrobat yang bagian ini. Kemudian dia panjang ini adalah 8 meter. Panjang tali, berarti di sini juga 8. Kemudian tapi sebelum melompat, tali tersebut membentuk sudut 41 derajat terhadap garis vertikal. Jadi, sudutnya di sini adalah 41 derajat. Kemudian, pemain akrobat tersebut kemudian berayun ke bawah dan kembali naik, lalu melepaskan trapez pada posisinya berada 0,75 meter. Ya, di sini. 0,75 meter di sini. Hitunglah sudut. Nah, ini ditanya di sini adalah sudut tetanya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita gambarkan, di sini ada segitiga. Seperti ini ya, segitiga. Kemudian, di bagian ini segitiga juga. Tali maksudnya, talinya seperti itu. Kemudian di sini adalah kurang bagus nih, kira-kira seperti inilah. Kira-kira. Harusnya biar sama kita copy. Kita tinggal orientasinya saja yang kita ubah. Kira-kira seperti inilah. Jadi di sini ketinggian awalnya. Kemudian di sini sudutnya adalah theta. Kemudian di sini ketinggian di bawah sini. Nah, sini adalah L, kemudian di sini adalah L. Di sini 41 tadi. 41 derajat. Sini adalah theta. Nah, ini yang ditanya tetanya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa menurut bagian ini panjang di sini dari ujung sini ke sini. Kita bisa lihat di sini, berarti panjang bagian ini. Itu berarti kan kita bisa lihat di sini ada segitiga seperti ini. Ini panjangnya adalah L. Kemudian di sini sudutnya 41 derajat. Berarti saya bisa dapatkan misalnya ini saya ganti menjadi Y. Y0. Berarti di sini saya bisa dapatkan bahwa cosinus 41 itu berarti adalah Y0 per L. Sehingga saya dapatkan di sini Y0-nya adalah L cosinus 41 derajat. Nah, yang berikutnya, sini tadi ini adalah H. Yang berikutnya yang segitiga yang di sini. Yang satu lagi yang di sini. Nah, segitiga ini kita bisa lihat. Kalau saya gambarkan segitiganya. Berarti sini adalah tetanya.
Dan sini adalah L-nya. Berarti ini ke bawah sini. Ini tadi berarti ini adalah Y. YF misalnya. Berarti YF ini berarti kita bisa lihat di sini hubungannya berarti cos theta itu berarti YF per L. Dari sini saya dapatkan YF sama dengan L cos theta. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari sini ke sini ya, ini adalah YF-nya dan YF kurang Y0 itu sama dengan H. Nah, sehingga saya bisa tuliskan di sini, berarti ini adalah YF kurang Y0 itu adalah H. Berarti ini adalah L cosinus theta kurang L cosinus 41 itu sama dengan H. Sehingga saya dapatkan di sini bahwa L cosinus theta itu sama dengan H plus L cosinus 41. Sehingga cos theta-nya di sini adalah H kemudian per L plus cos 41. Nah, kita dapatkan di sini cosinus theta-nya itu sekitar ini berarti kita kerjakan dulu ini. H-nya tadi adalah 0,75, kemudian di sini adalah 8, kemudian plus cos 41. Jadi cosinus theta di sini sekitar 0,845. Jadi tetanya adalah arcus atau cos minus 1 pangkat minus 1 atau arcus 0,84845. Nah, ini adalah sekitar 31,96 derajat atau sekitar 32 derajat. Nah, itu kira-kira. Jadi ini kita dapatkan sudut theta di bagian ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi di sini ada dua vektor ya. Kalau di bagian ini ada dua vektor. Jadi vektor A dan vektor B. Nah, jadi di sini. Jadi kalau kita jumlahkan, jadi kita ambil sembarang ya. Misalnya vektor A-nya ke sini misalnya. Kemudian vektor B-nya ke bagian ini. Kita bisa nyatakan ini misalkan adalah A-nya. Kemudian di sini adalah B-nya. Jadi R-nya di sini itu berarti resultan ya, penjumlahan dari A dan B. Nah, jadi di sini A-nya sendiri besar A-nya atau magnitudo atau besar A-nya itu adalah 3 meter. Kemudian besar B-nya atau magnitudo B-nya adalah 8 meter. Jadi panjang vektornya ini berarti magnitudo atau di sini adalah magnitudo atau panjang. Bisa panjang vektor atau juga istilahnya kadang norma vektor. Jadi sama aja yang bagian ini yang ya keduanya sama ya. Nah, kita bisa lihat di sini nilai maksimum yang diperoleh itu berarti ketika kedua-duanya tentunya kita bisa lihat orientasinya ya. Kita bisa lakukan. Berarti kan besar R-nya itu kan berarti nilai dari besar ini ya. Berarti kita dotkan ya. A plus B
kemudian kita dotkan dengan A plus B, kemudian di akar. Ya, seperti halnya misalnya besar dari 3. Misalnya ini A-nya adalah 3 arah I. Nah, itu kan besarnya sama dengan, besarnya ini adalah 3I dot 3I, kemudian akar. Berarti ini adalah akar 9, karena I dot I bernilai 1. Itu adalah 3. Nah, ini juga sama. Ini berarti kita bisa lihat ini berarti adalah akar dari A kuadrat. Berarti A sama ini. Kemudian A dengan B. A dot B. Kemudian B dot A. B dot A. Kemudian B dot B adalah B kuadrat. Nah, ini kemungkinannya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa kalau di perkalian dot di sini berarti A bersifat komutatif, berarti A dot B itu adalah sama dengan B dot A. Itu sama halnya dengan kita mengalihkan bilangan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 bernilai 6. Atau terhadap penjumlahan 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Ini sifatnya namakan komutatif. Tapi ini berlaku untuk perkalian dot, ya. Perkalian cross belum tentu sama. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, ini adalah plus tadi, ini adalah akar dari A kuadrat, kemudian plus B kuadrat, kemudian di sini menjadi 2A dot B. Nah, maksimumnya di sini kita bisa lihat, maksimum dari A dot B berarti ketika sudut antara keduanya, misalnya di sini adalah A-nya, kemudian di sini adalah B-nya. Berarti maksimum ini ketika sudutnya dari perkalian dot A dot B itu kan berarti adalah besarnya A, kemudian besarnya B. Kosinus sudut keduanya, kosinus sudut A dengan B. Atau kita bisa tuliskan kalau misalnya dalam theta, A besarnya B, berarti kosinus theta. Nilai kosinus itu maksimum. Jadi kalau kita bisa lihatkan fungsi cos, ya. Jadi fungsi cos itu berarti seperti ini kira-kira. Kita misalkan naik turun ya bentuknya. Ya, jadi fungsi cos kan saya dari sini ya. Kemudian sini ya. Seterusnya gitu kira-kira. Nah, maksimum nilai cos ini sini ya, baik di sini kan berarti tadi pi per 2 tadi ya. Ya, sini per 2, di sini 0. Kemudian di sini adalah 2pi. Kemudian maaf, bukan 2pi, mi-pi ya. Pi dan di sini adalah 2. Nah, maksimum nilai cos ini di bagian-bagian ini, baik positif atau negatif, itu kan nilainya kalau di sini adalah min 1, kalau di sini 1. Jadi maksimum nilai di sini, kalau dia positif di sini berarti sudut di sini sejajar dia, berarti dia 0. Sehingga kita bisa di sini adalah A kemudian B kali dengan 1 atau cos 0 sama dengan A B. Ini berarti dia maksimum. Karena nilai cos theta itu maksimum ketika dia thetanya sama dengan, bisa 0 juga bisa di sini, atau bisa juga di bagian ini juga, tapi kita ambil yang di sini ya, 2pi juga bisa. Berarti tapi kan berputar dari 0, 2pi kan sama saja. Seperti ini. Balik lagi ke sini ya, sama saja. Nah, sehingga ini kita bisa tuliskan
ini menjadi A kuadrat plus B kuadrat, kemudian plus 2AB. Nah, ini sama saja dengan A plus B kuadrat akar, kan sama saja dengan A plus B. Atau besarnya A dan besarnya B dijumlahkan, berarti ini adalah 3 plus 8, berarti ini adalah 11 meter. 11 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Ini yang bagian yang pertama, berarti nilai maksimumnya adalah, sini adalah 3 plus 8, 11 meter. Nah, sekarang kita lihat nilai minimum ya. Nah, nilai minimum berarti kita bisa lihat di sini, minimum berarti dalam ini berarti dia minimum. Kalau maksimumnya ini harus positif ya. Kalau minimum berarti di sini A dot P berarti dia harus bernilai negatif ya. Besarnya A, kemudian besarnya B, cosinus theta. Nah, cosinus theta negatif di sini kita bisa lihat yang negatif di sini bagian ini tadi bergeser tadi ya. Nah, yang negatif di sini bisa kita lihat di sini ketika misalnya ya sudutnya di sini 180. Berarti kita bisa lihat di sini berarti A kemudian B cosinus 180 supaya negatif ya. Berarti ini adalah minus A, sehingga besarnya A berarti resultannya di sini untuk kalau dia kasusnya minimum, resultannya berarti A kuadrat plus B kuadrat kemudian minus 2AB. Nah, ini kan sama saja dengan A minus B kuadrat di akar. Nah, kan kita cari besarnya aja ya. Besar. Berarti adalah 3 kurang 8 berarti minus 5 ya. Bukan di sini akarnya, besarnya itu. Ya sama aja. Berarti 3 kurang 8 kuadrat. Nah, jadi besarnya ini adalah 5 meter. Nah, itu. Jadi dia maksimumnya adalah 3 plus 8, kemudian di sini berarti besarnya 3 kurang 8. Ini adalah 5 meter. Kalau ini tadi 11 meter. Nah, ini maksimumnya, ini adalah maksimum. Di sini adalah minimum. Nah, cuma itu saja, dia maksimumnya. Itu. Ada kemungkinan lain ada, tapi tidak maksimum dan tidak minimum. Jadi bergantung sudut ini ya, kan kalau kita bisa lihat di sini sudutnya ini. Nah, kita bisa lihat sudutnya antara minus 1 sampai dengan 1. Jadi cosinus theta itu kita bisa lihat nilainya adalah antara minus 1 dan 1. Ada lagi nggak di luar ini? Nggak ada. Jadi kalau kita cari limitnya, limit misalnya cosinus theta, kemudian theta menuju hingga ya nilainya ya antara min 1 dan 1. Antara ini saja. Jadi dia tidak akan pernah mencapai nilai lain, misalnya menuju 0 ya. Hanya di antara min 1 dan 1 saja. Nah, itu soal nomor yang kelima. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor terakhir. Nah, soalnya cukup panjang ya, tapi sebenarnya konsepnya sederhana ya sebenarnya di sini. Soalnya cukup panjang. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya ada tim ekspedisi, misalnya contohnya kita ambil ya, misalnya BMKG dan ITERA, melakukan perjalanan ke pegunungan misalnya Jaya untuk memasang sensor cuaca. Misalkan di sini curah hujan, suhu dan intensitas cahaya selama musim hujan.
sistem berhubung ke sistem pusat di base camp yang berada di Lembah Balim. Ini di dekat Pegunungan Jayawijaya nih, di sini. Mengirimkan data ke salib, sistem sebenarnya maksudnya sistem pengirimannya. Karena kecelakaan saat menyeberangi sungai, peralatan komunikasi rusak, ya, rusak. Tim hanya memiliki walkie-talkie sebagai pegangan dengan jangkauan 4,8 km, kompas, dan pengukur jarak laser. Nah, jalur yang ditempuh ini, jadi dia pertama ke barat, selatan, barat, timur laut, barat, kemudian barat dari selatan, kemudian ke selatan dari yang konstan, kemudian berakhir di dataran tinggi. Ya, ini penting nanti jadi acuan ya. Nah, jadi yang ditanya seberapa jauh posisi sensor dari base camp dan apakah masih dalam jangkauan walkie-talkie. Nah, sekarang ya kita lanjutkan lagi misalnya yang B-nya ya. Tentukan arah geografis dari base camp ke lokasi sensor, misalnya dalam bentuk selatan dari barat, sudut elevasi dari base camp ke sensor. Nah, sekarang kita cek ya, kita buat dulu diagram gambarnya. Nah, kita buat dulu, misalkan seperti ini berarti kita buat sudutnya 45. Misalkan seperti ini. Panjang kita buat supaya jelas nanti ada berapa bagian. Yang pertama tadi dia 500, berarti pertama kita tentukan dulu koordinat ini. Berarti kan di sini yang standar ya, ini utara, kemudian ini selatan. Kemudian sebelah kanan kita dari layar ini adalah timur, di sini adalah barat. Ya. Kemudian di sini adalah tenggara, kemudian di sini adalah selatan, barat, daya. Kalian masih ingat ya, diingatkan lagi, barat laut, utara, di sini adalah timur laut. Utara timur laut atau misalnya bisa kan dalam Inggrisnya adalah north east. Kemudian di sini adalah north, ya ada seterusnya ya. Kalau di timur berarti dia dari selatan berarti south east, ya di sini tenggara. Ini kan south east. Makanya kita masuk dalam Asia Tenggara karena ini adalah south east. Berarti ini adalah north, atau ini adalah north, atau ini adalah south tetap. Kemudian di sini berarti dari arah selatan ya, southwest. Ya, dan seterusnya. Kalau ini adalah northwest. Di sini adalah southwest, west. Dan seterusnya dalam Inggris kalau ini adalah west. Sama aja. Itulah west. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini 550 meter ke arah barat. Berarti yang pertama ini. Saya kalau di sini kita bisa lihat yang paling banyak baratnya 750, 800. Nah, berarti misalnya di sini adalah 550. Berarti ini adalah 550 meter ke arah barat. Nah, berikutnya dia berjalan menempuh ya 275 meter ke arah selatan. 275 meter ke arah selatan. Berarti sini sekitar 275 meter ke arah selatan. Kemudian 750 meter ke arah barat. Berarti ke arah barat. Berarti sini 750 meter. Nah, berikutnya 900 meter ke arah timur laut.
berarti ke arah timur laut 900 meter. Berarti di sini 900 meter. Kemudian 800 meter ke arah barat, berarti 800 meter ke arah barat. Berarti di sini 800 meter. Kemudian 400 meter pada arah 30 derajat ke barat dari selatan. Nah, 30. Nah, berarti di sini 30 derajat di sini. Berarti kita tambahkan di sini. Kalau ini kan tadi 40 derajat, berarti 30 derajat. Berarti ini adalah 30 derajat. Dan besarnya tadi adalah 400 meter. Jadi ini kita kira-kira misalnya 400 meter. Nah, yang terakhir adalah 2,2 km ke selatan. Berarti di sini 2.200 meter. Anggap saja skalanya benar ya. Skalanya mungkin harus diperbaiki lagi ya, tapi ya, anggap saja. Jadi kita menunjukkan arahnya saja. Nah, berarti kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita bisa lakukan di sini. Ini kan berarti kan kalau dibagi dua, ini kan sudutnya 45 derajat. Nah, kita cari berapa komponen di X, kemudian di Y, dan kita jumlahkan. Nah, komponen di X, itu yang pertama tadi adalah 550 meter ini tadi. Berarti komponen X ini berarti seluruh komponen di X ini. Ini berarti ini. Kemudian ini. Kemudian mana? Ini lagi. Kemudian yang bagian ini, tapi proyeksi ke sumbu X. Berarti ini yang 400 cos 30. Atau bagian ini, proyeksi. Berarti ini adalah 900 cos 45. Nah, maaf, ini bukan cos. Proyeksi. Sini adalah sinus. 400 sinus 30. Nah, ini kan sinus. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, itu saja. Berarti kita bisa jumlahkan semuanya. Berarti dengan arahnya minus 550, kemudian minus 750. Yang arah kiri kita ambil negatif ya. Kemudian plus, kita anggap saja ya seperti itu ya. Plus negatifnya kita anggap saja ini arah I ya. Arah I negatif, di sini arah. Jadi kita anggap saja ini arah timur ini adalah positif I-nya, arah utaranya positif yang J. Sehingga bagian ini menjadi minus 550 plus 900, kemudian cos 45 minus mana lagi 800, kemudian minus 400 sinus 30. Ya, kalau ini adalah vektornya, berarti ini adalah arah I. Nah, kemudian yang J-nya, yang arah yang Y-nya berarti adalah minus 275 tadi ya. Nah, ini tadi 275, nah lagi 900, di sini adalah 900 sinus 45. Kemudian di sini adalah 400 tadi, 400 cos 45. Kemudian sama minus 2200. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini minus 275 plus 900 sinus 45 minus 400 cos 30, kemudian minus 2200. Ini arah J. Ini berarti adalah, maaf, yang tadi itu adalah ini tadi minus 166 minus 1663,6 meter arah I. Nah, kalau ini adalah minus 2185,9 meter arah J. Nah, jarak horizontal, sekarang kita cari ya, jarak horizontal.
horizontal. Yang ditanya tadi apa? Seberapa jauh posisi sensor dari base camp? Apakah masih dari jangkauan atau tidak? Nah, jarak horizontalnya dulu kita cari. Ini jarak horizontalnya berarti sama dengan, kita misalkan adalah D, berarti besarnya tadi, berarti adalah, kan di sini D-nya tadi adalah delta X I plus delta Y. Jadi besarnya ini akar kuadrat ini ya, berarti adalah delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah, berarti kita bisa lihat di sini, berarti adalah min 1,663 6.000. Ini ya, membingungkan nanti. Minus 1.663,6 kuadrat plus minus 21.859,9 kuadrat. Berarti ini adalah sekitar 274,7,5 meter. Jarak total dari elevasi berarti kan ini arah, ada kita bisa lihat, berarti nah, ini arah horizontal tadi. Ini arah horizontal. Kemudian ini arah vertikalnya. Nah, kalau dari titik sini kita misalkan ini adalah D-nya. D-nya berarti akar dari H kuadrat plus kemudian V kuadrat. Nah, vertikalnya tadi, arah vertikal, itu adalah, kita bisa lihat, 3.200 nih. Berarti di sini adalah, ini adalah 3.200 meter. Sini adalah 2747,5 meter. Berarti ini adalah akar dari 2747,5 kuadrat plus 3.200 kuadrat. Maaf, bukan 3.200, 320, maaf, 320. 320. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini, kita gunakan kalkulator aja, sekitar 2765,3 meter. Atau kalau kita bagi dengan mil, ini sekitar 1,72 mil. Jadi kesimpulannya di sini dia masih dalam, jadi kita bisa lihat di sini kesimpulannya, sensor masih dalam jangkauan walkie-talkie. Karena kan tadi jangkauan walkie-talkie-nya adalah 3 mil ya. Nah, berikutnya ini yang bagian yang A ya, yang ini yang A. Sekarang kita masuk ke bagian yang B. Yang di bagian B di sini, yang ditanya itu adalah tentukan arah geografis dari basecamp ke lokasi sensor. Nah, kita bisa lihat di sini arah geografisnya tadi bahwa D tadi itu kan adalah delta X kemudian plus delta Y. Ini kan berarti kan tadi dapatkan ini besarnya delta X arah I, kemudian delta Y arah C. Kita lihat keduanya negatif. Negatif. Jadi delta X tadi kita dapatkan minus 166, minus 1663,6 meter arah I, kemudian yang satu lagi minus 2185,9 meter arah J. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa delta X lebih kecil daripada 0, vektornya.
besarnya. Kemudian delta Y juga lebih kecil daripada 0. Sehingga kalau misalnya dia dalam diagram, jadi kita bisa lihat ya, kalau misalnya dalam diagram, seperti ini, misalkan. Dalam kuadran. Nah, di kuadran yang pertama di sini, kita bisa lihat di sini bahwa X di sini positif, kemudian Y-nya positif. Ini kuadran yang pertama di sini. X positif, kemudian Y positif. Di kuadran kedua, di sini. Kuadran yang kedua, di sini, X itu negatif, kemudian Y-nya positif. Kemudian di kuadran yang ketiga, X itu negatif, kemudian Y-nya juga negatif. Nah, di kuadran yang keempat, X-nya itu positif, kemudian Y-nya negatif. Nah, kita lihat di sini. Ini X-nya negatif, ya, berarti dia berada pada kuadran ini. Berarti dia berada pada kuadran yang ketiga. Yang menjawab yang nomor C ini ya. Yang C. Oh, yang D, maaf. Yang D. Sehingga di sini kita bisa lihat yang ini berada pada kuadran ketiga. Dan sudut elevasinya, jadi bukan sudut elevasi, arah geografis dari base camp ke sensor. Berarti kita bisa dapatkan theta di sini adalah tangan inverse dari delta X, delta Y bagi dengan delta X. Nah, ini sekitar 52,9 derajat. Nah, kita lihat di sini berarti kalau 52,9 berarti delta Y, delta X berarti dia ditarik dari arah selatan ke arah barat. Jadi di sini. Berarti sini kalau 45 berarti dia di sini kira-kira. Nah, ini berarti yang D tadi. D. Ini 52,9. Dia tarik dari arah selatan ke arah barat. Nah, itu. Yang berikutnya, yang terakhir, yang C. Yang C, yang terakhir. Yang terakhir di sini, tadi kan sudutnya berarti kita bisa lihat ya. Nah, di sini adalah D-nya tadi. Di sini adalah B. Nah, sudut di sini, kita anggap saja nih theta. Jadi sudut elevasi theta ini berarti, tuh, supaya enggak ini, kita anggap aja pi ya. Berbeda dengan yang tadi. Nah, pi. Berarti di sini tangan pi. Berarti besar arah vertikalnya dibagi dengan besar arah horizontalnya. Bukan horizontal tadi, H. Atau D tadi, H itu sama aja. Arah horizontal. Jadi ini berarti 320 dibagi dengan 2747,5. Berarti pi-nya berarti arcus tangan. Arcus tangan 320 bagi dengan 2747,5. Nah, itu sekitar 6,65 derajat. Berarti kita bisa dapat di sini sudut elevasi adalah 6,65. Nah, jadi kesimpulannya di sini berarti jarak total ke sensor itu adalah 1,72 mil yang tadi. Yang ini. Kemudian arahnya 52,9 ke selatan dari barat
dari barat. Kemudian sudut elevasinya adalah 66, nah itu saja. Jadi itu saja bagian ini ya, di bagian tutorial yang pertama. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, saya matikan dulu recordnya.